Kita muda. Kita muda. Kita muda. Wow. Terima kasih. Ini suatu kehormatan bagi tim Kick Andy bisa hadir di acara Kick Andy Goes to Campus ini di BINUS, kampus yang luar biasa ya. Kita berikan aplaus untuk BINUS. Dan saya dengar mahasiswanya ini memang beragam ya jurusannya, tapi yang paling masif di sini adalah Mass Communication Program ya. Dari Departemen Komunikasi BINUS ini menyenangkan hari ini karena saya biasanya menyampaikan dulu apa yang akan kita angkat dalam topik di Kick Andy Goes to Campus ini. Tapi hari ini saya mau merahasiakan karena saya hari ini ditemani oleh co-host atau ada 2 host yang akan memandu acara ini. Siapa dia? Mari kita sambut Yuni Sarah. Halo. Yuni, sapa dulu dong. Halo adik-adik semua. Teman-teman adik sih atau anak-anak. Teman-teman, kan seusia sama Yuni. Iya. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Ini kehormatan Yuni ya, sahabat lama saya. Karena di balik cerita seorang Yuni Sarah ada banyak kegiatan terutama di bidang pendidikan ya. Nanti cerita, tapi hari ini kita mau mengundang narasumber, orang-orang sosok yang saya harapkan atau kita semua harapkan bisa menginspirasi. Baik penonton yang ada di tempat ini maupun penonton di rumah. Siapa tamu kita? Tamu kita yang pertama Iya. kita undang dulu Bagus. Mari kita sambut Bagus. Bagus, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya, dari wajahnya memang bagus ya. Ya, bagus. Kalau orang Jawa bilang bagus tuh cakep. Cakep, ya cah bagus gitu ya. Baik, Bagus, kamu boleh menyapa teman-temanmu yang hadir di sini? Perkenalkan, saya Muhammad Bagus Adi Wicaksono. Bisa dipanggil dengan Bagus. Ya. Bagus, umurmu berapa sekarang? Saya sekarang 27 tahun. Oke, pendidikan terakhirmu apa? Saya strata 3. Atau Doktor? Doktor, ya. Doktor. Umur berapa Bagus waktu jadi dokter? Kemarin 26. 26 tahun sudah Iya. dokter? Tahu. Jurusan apa? Saya jurusan ilmu hukum. Nah, kenapa dulu memilih jurusan hukum? Suka hukum karena kan semuanya di sini ya mau tidak mau pasti bersinggungan dengan hukum. Apapun lini pasti bersinggungan dengan hukum. Sehingga di situ menjadi minat saya untuk lebih mendalami keilmuan tentang hukum tersebut. Jadi sekarang pekerjaanmu apa? Dosen dan advokat, Bang. Baik, Bagus. Jujur aja sebenarnya aku ngundang kamu ini nggak niat. Karena sebenarnya yang aku undang itu, yang aku ingin dengar kisahnya itu kakakmu. Ya. Yang juga hari ini datang ya. Ya. Oke. Namanya adalah siapa? Novi Prima Dewi. Monggo, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Mbak Novi. Jadi Mbak Novi ini kakak nomor berapa? Ibunya. Ibunya? Iya, saya mamanya. Loh saya salah ngundang atau apa kita salah Katanya ngundang? kakaknya. Tunggu. Karena saya ngundang itu waktu wisuda bareng kan? Barengan. Ya. Berarti kakak alhamdulillah. adik. Bagus saya. Oh mamanya. Mamanya. Ya, mama bagus. Tapi waktu di wisuda jadi dokter bareng. Barengan. Alhamdulillah bareng. Lah ibu selama ini kemana aja kok sampai wisudanya bareng sama anaknya? Jadi ini serius, ini kan teman-teman ada yang pernah dengar viral di media sosial, ibu dan anak di wisuda jadi dokter pada hari yang sama. Mbak Novi dan Bagus ya. Keren. Ya, Ya, saya tetap panggil Mbak Novi. Umur berapa sekarang?
Tahun ini 49. 49. Jadi ibu menikah umur berapa ini Bu? Saya menikah usia 19 tahun. Tunggu, siapa suaminya ini? Dulu kenalnya di mana? Suami saya kakak tingkat saya. Ini yang dibilang pagar makan tanaman itu ini. Ya nggak bener ini suaminya Bu. Suami itu kakak kelas. Iya, kebetulan ketua ospek. Udah diincer berarti. Ini modus yang seharusnya sudah selesai Bu. Masih dipakai juga. Iya. Ada suaminya di sini ada nggak? Ada. Lah, coba berdiri. Nggak bener ini. Iya. Oke, silakan. Tunggu Bu. Suami dokter juga? Alhamdulillah dokter. Alhamdulillah. Baik, tapi yang dokter ini saya tertarik Bu. Artinya sekian lama jedah kan ya? Iya, karena kan saya di kedokteran. Setelah lulus S1 ambil profesi dokter, kemudian ambil spesialis yang kebetulan double degree. Kemudian setelah itu sekolah S3. Oh kayak gitu tuh Bu ya, saya pengen tahu aja ini biasa ibu-ibu. Ibu masih mengerjakan pekerjaan rumah gak sih? Oh iya, iya masih setidaknya membuat rumah itu menjadi nyaman untuk anak-anak dan suami serta keluarga yang berkunjung ke rumah. Oke, jadi tidak meninggalkan peran seorang Sebagai ibu dan istri ya. Ya, Baik Bu, tapi menarik kenapa ibu tertarik untuk terus melanjutkan pendidikan. Sementara kan sudah spesialis, biasanya orang spesialis saja sudah merasa cukup dan tidak perlu lagi terus. Nah Ya. kenapa ibu sampai terus apa? karena saya juga dosen ya, tuntutan menjadi dosen kan harus terus belajar, mengembangkan karirnya, mengembangkan potensinya. Jadi ya bukan hanya bicara masalah usia ya, karena kita belajar itu harus bisa memberikan kontribusi yang lebih, harus bisa lebih berperan, mengembangkan yang sesuai dengan ilmu. Suami apa pekerjaannya, pendidikannya? Iya sama, kakak dokter mata. Oke, ibu Saya dokter THT. THT, Dosen, ya. dokter Bulan mata. lagi agak ini. Bagus, berapa bersaudara Bagus? Saya ada adik satu, Adiknya ini apa sekarang? masih kuliah kedokteran. Jadi kamu aja yang menyimpang ini ya. Ibu izinkan Bagus untuk memilih jurusan yang Iya. menyimpang dari keluarga ibu. Semua anak saya bebaskan untuk memilih pilihannya sendiri asal bisa bertanggung jawab terhadap pilihannya. Jadi ya sudah kalau ada rintangan di jalan jangan sambat ya, nek orang Jawa sambat. Harus bisa kuat, harus bisa tangguh menghadapi segala rintangan karena itu sudah menjadi pilihannya. Iya. Yuni nanti cerita juga ya. Kalau Yuni ada keinginan untuk sekolah, tadi udah tanya-tanya ini ya. Aduh ini telat banget. Nggak ada kata telat. Tadi umur berapa? Saya sekolah S4 masuk 44 lebih sedikit ya. 44 sekolah lagi. Iya S3. Saya kalau Yuni. umur 52 masuk Enggak sekolah lagi telat, kampus lagi. masih muda. Masih muda. Dengan tampilan seperti ini saya yakin SMA pun diterima ini. Iya. Aduh bisa gak Pak Steve? Bisa, udah tadi tanya-tanya ya jurusannya apa. Iya di bagaimana. situ ada hukum, anak saya satu hukum, satu di manajemen. Aduh saya belajar apa ya supaya bisa adaptif dengan anak-anak sekarang. Teman-teman pasti ada sudah mulai berpikir, iya ya kalau aku boleh juga aku nanti S2, S3. Ini rata-rata semester berapa di sini? 4, 5, 6. Oh 2. Jangan marah, kan saya tanya baik-baik. Marah tadi 2. Itu yang situ aku lihat itu. Oh itu semangat bukan marah ya. Ini keluarga S3 semua pasti dingin banget rumahnya. Iya. Kakean es. Itu guyonan bapak-bapak di WA jangan diikutin ya. Nah ibu tantangannya apa ini? Jadi istri, jadi ibu, ngurusin keluarga, kemudian spesialis, sudah kerja, udah ngajar, masih juga jadi mahasiswa.
tantangannya apa dalam mengatur waktu dan memberikan semangat pada diri sendiri? Iya, pasti di sepanjang perjalanan itu pasti ada kerikil-kerikil ya. Kadang naik turun mood, apa itu juga ada. Jadi ya doa, kekuatan doa untuk melalui semuanya. Kita serahkan sama yang di atas, kalau ini memang jalan terbaik saya, mudahkanlah. Tapi Yuni, ada yang menarik kalau saya baca di media sosial waktu itu ya. Pertama, ibu dan anak diwisuda pada hari yang sama, walaupun jurusannya beda-beda. Tapi IPK-nya katanya sama juga ya? Iya, Iya Bang, Sama persis? sama persis. 3,93. Wow. Bu, atau Mbak Novi, saya tetap bilang Mbak ya. Ada sesuatu yang mungkin perlu disampaikan kepada penonton di ruangan ini dan tentu saja penonton yang ada di rumah yang menonton acara ini. Untuk adik-adik semuanya teruslah mengembangkan diri, teruslah berkontribusi, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya karena memang pendidikan itu sangat penting saja. Semangat. 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 Untuk Bagus, saya ingin satu anak ya bertanya kepada Bagus. Ada yang mau bertanya ke atas sini? Saya mau tanya ke Kak Bagus, Ya. gimana sih caranya agar konsisten mempertahankan nilai yang bagus sampai lulus? Sedangkan di lingkungan kuliah sendiri kan kita banyak distraksi juga gitu, dari lingkungan pertemanan atau organisasi. Jadi kalau menurut saya pribadi, untuk menjaga konsisten itu yang pertama kembali lagi kepada niat awal. Ketika teman-teman semuanya ya di sini, berbagai apapun jurusannya, berbagai prodi, ya, tentu niat awalnya adalah untuk menyelesaikan apa yang sudah kalian pilih. Ya. Kemudian yang kedua tentu bagaimana cara mengorganisasinya itu. Ya. Jadi ya mungkin bisa dari belajar, membaca dan lain sebagainya, kemudian memanage waktu, ya. Main boleh, saya dulu juga main terus sama seperti kalian juga, ngopi sana sini, healing sana sini juga sama. Ya. Nah, kemudian yang ketiga tentunya tetap didukung sama support, dukungan entah itu dari teman-teman, entah itu dari orang tua, dan juga dukungan dari diri sendiri. Motivasilah diri kalian. Saya sudah ambil ini, saya harus menyelesaikan ini, saya harus mendapatkan nilai ini misalnya. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus untuk Farel. Udah Farel. Terima kasih Kak. Farel, terima kasih. Ini kamu dapat t-shirt Kick Andy, mirip aku ini. Dan sebuah buku judulnya Sukses dengan Berpikir dan Melakukan Tindakan Positif ya. Dari The Napoleon Hill Foundation. Ya, terima kasih Farel, sukses ya. Perasaan seorang ibu ketika di wisuda bareng? Seperti mengantarkan anak wisuda SMP, SMA. Ternyata saya ikut Saya wisuda. juga masuk di dalamnya. Baik. Sehat selalu. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan sekali lagi aplaus. Sekarang atau 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu. Maaf, ini kan generasi ada Gen Z di sini yang mungkin belum tahu lagu-lagu hitmu gitu. Oh, Iya. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu. Coba nyanyikan sebait aja satu lirik dari lagu yang terakhir. Kan banyak lagumu yang dinyanyikan ulang lagi kan ya? iya, saya nyanyiin lagu ulang tapi dinyanyiin lagi ulang lagi. Ini namanya ulang Ulang, berulang. Iya. Nah, coba satu. Sekarang atau 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu. Tak ada bedanya rasa cintaku, masih sama seperti pertama bertemu. Boleh dengar gak? Sekarang atau 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu.
Tak ada bedanya rasa cintaku, masih sama seperti pertama bertemu. Masih bisa di usia Masih sekarang. bisa dan aku lihat banyak yang tahu lagumu itu. Oke, kita berikan aplaus untuk Yuni Sara ya. Kasih. Yuni silakan duduk. Ya. Yuni Sara ya, ini berasal dari Batu, Batu, Malang. Dan yang menarik adalah kegiatan Yuni Sara di kampung halaman. Ternyata Yuni Sara peduli pada pendidikan. Coba cerita ke teman-teman apa yang Yuni Sara lakukan di kampung halaman sendiri, di Batu, Malang. Iya, saya ini kelahiran Batu Malang. Saya sama Yanti lahir di Batu, terus hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta itu tahun 84, lama lah, kita masih SD. Terus kita sekolah di Jakarta. Nah setelah kita lama di Jakarta, saya hampir nggak pernah pulang ke Batu untuk hal-hal yang khusus gitu, nggak ada. Nah pas waktu saya punya anak, saya baru kasih tahu ke anak-anak untuk bunda ini dari Batu, kita coba napak tilas yuk gitu. Saya mau ngasih tahu anak-anak saya untuk kasih tahu bahwa ibunya berasal dari kota Batu Malang. Saya bawa anak-anak saya yang masih kecil, setelah di sana hotel penuh. Kebetulan waktu itu hotel penuh dan lain-lain, akhirnya kita nyewa rumah tinggal di situ. Suatu kali saya mau pamitan pulang sama anaknya ibu guru saya. Dia ngajar di sekolah gitu, di sekolah PKK gitu. Pas saya lihat di situ, ternyata dia ngajar di sekolah yang atapnya udah mau ambruk. Dia bilang, ini sekolahnya kita tak tutup aja wis gitu. Ini sekolahnya mau saya tutup. Saya bilang, jangan mbak sayang gitu. Aku over aja deh. Itu 12 tahun yang lalu itu saya lakukan. Akhirnya saat itu juga sebelum saya pulang saya suruh cari kontrakan. Anak-anak itu seminggu kemudian dikontrakan lah di sekolah, di rumah yang saya sewa. Jadi berawal dari situlah saya memulai dunia yang sama sekali yang nggak pernah saya bayangkan, yang nggak pernah ada di pikiran saya, dunia pendidikan. Berjalan akhirnya. Sekolah di situ mas, udah bertahun-tahun saya punya 10 guru, sarjana PAUD segala macam, itu dengan kondisi sewa, kontrakan. Dan anak-anak itu waktu itu bayar sekolahnya Rp2.500. Karena memang untuk anak-anak yang tidak mampu. Itu maksud saya supaya ada tanggung jawab aja. Istilahnya sebenarnya kayak gratisan gitu tapi ada tanggung jawab gitu. Nah di 2.500 itu juga gak selalu bayar. Ada juga yang kasih sayur, kasih buah. Udah berjalan tuh. Saya mulai menikmati tuh hari-hari saya. Ada hari Kartinian, mulai bikin kegiatan. Mulai bikin 17-an. Karena kita ngontrak, kita gak punya halaman. Tapi saya pengen anak-anak itu selalu mendengar Pancasila, selalu mendengar undang-undang dasar di saat upacara. Saya selalu pinjam tempat dan setiap tahun juga doa saya selalu semoga tahun depan kita bisa upacara di sekolah sendiri. Itu doa saya sampai 11 tahun. Tahun ke-12? Di tahun ke-12 saya bisa beli gedung sendiri, gedung sekolah sendiri. Dan akhirnya kita bisa mulai upacara di gedung sendiri yang menurut saya proper sekali gitu. Bangunan kayak kalau di Batu itu kayak international school sih sebenarnya. Itu sebenarnya tanpa meminta bantuan siapa-siapa, saya enggak minta donasi-donasi ya. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya minta saya pengen nyumbang, saya kasih list aja siapa mau bantu apa, boleh milih yang mana gitu. Misalnya mau bantu gitu. Semampunya, seikhlasnya dan jadi apa. Jadi dia bisa melihat sendiri apa yang disumbang. baik, menarik sekali ya. Mungkin teman-teman baru sekali ini dengar
Iya. Nah tantangan tentu ya, tantangan untuk memulai. Banyak orang itu gagal ketika dia melihat terlalu berat langkah yang akan dia jalani ketika memulai. Nah itu tantangan terberat yang Yuni hadapi ketika harus, Memulai. iya, Memulainya saya justru nggak berat. oh nggak berat. Beratnya karena ya udah nyari kontrakan, saya pindahin situ. Yang penting anak-anak itu nggak bubar sekolah. Selanjutnya baru berikutnya ada anak-anak itu harus tetap sekolah, terus semakin fasilitas harus semakin diadakan, terus gaji-gaji guru harus tetap ada. Berjalannya waktu itu bertambahnya murid yang tadinya untuk anak yang tidak mampu, lama-lama menjadi kok anaknya pejabat udah mulai masuk nih. Terus kok yang datang pakai mobil nih gitu ya yang datang. Terus saya yang anak-anak kebutuhan khusus, yang anak-anak sulit sekolah itu pada senang sekolah di situ. Bahkan ada yang ngebon nggak mau lulus, jadi ngebon 1 tahun karena masih pengen terus sekolah di situ. Saya sih senang-senang aja karena anak-anak itu dengan senang hati datang ke sekolah tanpa dipaksa. Nah sekarang karena gedungnya bagus, fasilitasnya itu sangat memadai untuk sekolah pendidikan anak usia dini. Jadi saya ada playgroup, TKA, TKB dan daycare. Terus sekarang guru saya ada, karyawan saya ada 30, ada gurunya 26, terus ada security 2 dan tukang bersih-bersih 2. Jadi siapa anak-anak yang sekolah, anaknya siapa ya? Anak-anak, jadi di Batu itu menjadi sekolah termasuk sekolah unggulan karena kita punya akreditas A sekolahnya. Terus udah gitu mempunyai kegiatan yang luar biasa banyak sekali. Kualitas anak-anak itu semakin baik, semakin menyenangkan. Menjadi saya berpikir kalau saya sendiri terus yang subsidi sendirian gitu. Saya nggak tahu usia saya sampai berapa. Akhirnya saya berpikir mulai untuk mencoba menaikkan harga bayaran sekolah. Ini Terus supaya cross subsidi dengan terus anak-anak yang dan tidak subsidi mampu. silang saya mulai mencoba terapkan supaya nanti seandainya saya sudah nggak ada, sekolah itu tetap berjalan gitu. Begitu tahu saya hamil, si beliau ini meminta saya untuk menggugurkannya. Di balik apa yang Yuni lakukan ya sebagai seorang artis ya penyanyi, itu ternyata ada sebuah gerakan sosial kemanusiaan. Nah, tamu kita berikutnya ini juga menarik teman-teman ya. Di sini saya baru baca kisahnya aja udah orang Jawa bilang berbes mili ya. Mata berkaca-kaca. Kenapa? Karena perjuangan seorang ibu ini luar biasa ya. Jadi figur ibu selain ayah, tanpa menafikan ayah, tapi figur ibu di sini menjadi luar biasa kalau Iya, kita Mas. lihat. Nah ini juga ibu yang luar biasa ya Yuni. Mari kita sambut tentu saja Sri Diba Purba. Perempuan-perempuan tangguh ini. Iya, Ibu Diba ya panggilannya Ibu Diba. Datang dari Medan. Oras-oras. Iya, baik silakan duduk Bu Diba ya. Sekarang pekerjaan Ibu apa? Saya seorang driver online dari Grab. Tapi udah berapa lama jadi driver ojol? Saya mau mulai dari 2018, sudah 6 tahun. Mbak Diba nih setelah menjadi single parent jadi ini ngambil pekerjaan ini atau ada pekerjaan lain sebelumnya? Sebelumnya begini, saya sempat kerja di advertising di Surabaya tahun 98. Saya tadi menyebut single parent, Yuni juga menyebut single parent, emang benar ya? Ya, saya single parent dari 2008. 2008. Sama. Sama? Silakan diskusi dulu. Punya anak? Ya, saya punya anak 2 orang. 2, oke. Jadi anak ikut siapa? Ikut saya semua, harus itu. Tunggu, menarik ya. Kalimat harus, kenapa harus? Ya, karena memang dari awal istilahnya papanya sudah tidak bisa menerima keberadaan dia. Jadi memang begitu tahu saya hamil,
si beliau ini meminta saya untuk menggugurkannya. Cuma saya Dengan tetap alasan bertahan. Dengan alasan dia bilang masih belum siap. belum siap. Siapa laki-laki itu, Bu? Oke. Terus kemudian dia datang kembali, dia meminta maaf, oke saya maafkan lagi, kita bercari lagi. Tapi begitu anak kedua juga saya hamil, kembali lagi dia seperti itu. Jadi Nggak akan pernah siap laki-laki itu, Bu ya. saya tetap harus berjuang untuk anak saya, membiayai dari sejak lahirlah apa segala macam. Ya memang harus saya berjuang sendiri ya, karena sudah jelas papanya nggak mau tahu. Seperti itu. Ya walaupun pada saat anak saya yang pertama lahir, terus kemudian karena ada spare waktu di situ, dia datang kembali, itu pun dia tidak membiayai anak saya. Tetap saya yang berjuang sendiri. Tapi bagi saya no problem, selama saya kuat, selama saya mampu, oke, gak masalah. Ibu tuh Mas. Aku juga sedih nih, aku ingat ibuku juga. Ibu, Ibuku pasti ibu juga itu kan gitu. berpisah dari ayahku. Dan aku ikut ibuku, 2 kakakku ikut ayahku. Tapi aku beruntung karena masih bisa bertemu ayah ketika usia 13 tahun di Papua. Jadi masih ada kenangan tentang ayah. Tadinya waktu kecil kehilangan role model ayah. Ya. Tapi kembali ke Bu Diba. Bu Diba ini tadi kan di advertising ya. Terus kemudian pernah berjuang apalagi sebelum akhirnya, nah ini kan yang menarik akhirnya memilih profesi sebagai driver. Teman saya di Pekanbaru mengundang saya untuk bekerja di Pekanbaru. Setelah saya sampai di sana, setelah boyong keluarga apa segala macam ke sana itu, nah ternyata tidak seindah yang ditawarkan dari sejak pertama. Tapi saya tetap mencoba bertahan karena memang saya juga kondisi sendiri, tidak ada keluarga di sana. Jadi saya tetap berjuang juga, saya tetap bertahan di situ. Sampai pada akhirnya itu tahun 2014. Sampai pada akhirnya saya sudah benar-benar merasa ini saya hanya bertahan di 2 tahun saja untuk situ. Saya waktu itu mulai memasak menjual makanan. Yang jualan kue yang serba Rp1.000, di situ saya jualin. Sampai pada akhirnya teman saya ngajak, udah yuk jadi driver Grab aja. Nah karena waktu itu memang saya kendaraannya cuma adanya sepeda motor, makanya terus kemudian saya ya sudah, saya pun mendaftar jadi Grab Bike waktu itu. Tantangannya apa ya Mbak ya? Maksudnya megang nyetir cewek gitu. Malam jalan juga nggak atau ambil shift yang pagi? Jam kerja saya mulai dari jam 4 pagi. Karena nanti di jam 6 saya harus stop dulu untuk antar anak-anak sekolah. Selesai antar anak sekolah, saya mulai nge-Grab lagi. Seperti itu. Terus nanti anak-anak nanti karena sudah mulai SMP lah ya, SMP, mereka pulang sekolah udah naik bis. Udah pulang naik sekolah naik bis, saya lanjut sampai nanti itu selesai jam 11 malam. Saya dan Yuni mengundang Bu Diba. Itu kan ada satu cerita yang menurut saya ini harus disampaikan kepada siapapun juga. Perjuangan seorang ibu. Nah ibu cerita bagaimana ibu kemudian mendorong anak-anak untuk sekolah setinggi-tingginya. Ada momen di mana sebenarnya ibu sendiri udah merasa bagaimana caranya sebagai seorang ibu dengan pendapatan ya sebagai driver online untuk bisa mendorong anak-anak sekolah lebih tinggi. Karena ibu kan kemudian pindah ke Medan ya, berjuang di Medan karena disinilah area yang ramai untuk bisa mendapatkan nafkah. Tapi anak-anak tetap di Riau melanjutkan sekolah. Dan sampai satu titik, tadi ibu nyebut siapa nama anaknya? David. Satu titik David kemudian bisa masuk ke perguruan tinggi. Bagaimana cerita David ini? Ketika David itu saya Grab Bike itu, terus kemudian kan di situ masih kita dalam artian situasi kondisi keuangan masih oke, ya seperti itu. Jadi pun David sudah memiliki cita-cita karena dalam artian dia sudah mulai suka dengan coding. Saya pun kaget waktu itu. Ya tiba-tiba dia manggil saya, bunda, sini lihat dulu di komputernya Mas David. Lihat dulu di komputer. Jadi kalau mungkin teman-teman ada tahu kalau misalnya koneksi internetnya kita terputus, kan ada game yang lompat-lompatnya itu. Ada kan?
Ada game lompat-lompatnya. Nah, waktu itu David nunjukkan ke saya, ini loh Bun, coba lihat. Terus lompat-lompat. Terus saya bilang, loh itu kan yang game dari komputer sendiri. Saya bilang gitu. Oh enggak, ini Mas David yang buat. Saya kaget di situ. Tapi ya sudah, oke. Saya pikir saya juga tidak menunjukkan kekagetan saya, pura-pura cuek aja. Padahal sebenarnya bangga juga. Nah terus kemudian dia sudah mulai ikut namanya Olimpiade Sains dari tingkat nasional juga sudah ikut. Dia juga juara juga di situ. Jadi saya lihat Tunggu. Dia ikut OSN. Oh, jadi kompetisi ini? Iya, kompetisi ini kan OSN ada untuk di bidang tingkat sains. lokal, provinsi. Iya, betul. Dia sampai nasional? Dia sampai nasional waktu sampai itu. Nasional? Sampai nasional. Seperti itu. Dan kemarin kalau nggak salah bulan 10 ada di BINUS ya, dia juga mewakili dari UGM. Yang BINUS bulan kuliah Oktober. Sekarang UGM? Ya, Jadi UGM. David ini di UGM Di sekarang? UGM sekarang. Jurusan apa? Ilmu komputer, kesukaannya dia. Semester berapa? Semester 2. Kalau ibu itu anak, apapun itu pasti diadakan. Dia nggak akan cerita susahnya, dia nggak akan cerita proses gimana mencarinya. Ada, pokoknya ada. Maaf ya, ini driver online menyekolahkan anaknya di UGM. Iya. Bagaimana ceritanya itu? Ceritanya panjang. Nah, Jadi kita tunggu Bu, ini 2 hari 2 malam gak ada masalah di sini. Iya. Jadi gini, yang membuat saya salah satu juga pindah ke Medan adalah ketika waktu itu saya kecelakaan di Grab Bike, kecelakaan. Jadi saya bed rest selama 3 bulan dan selama 1 tahun saya nggak bisa apa-apa. Jadi terus kemudian ya disitulah terjadi kehidupan yang betul-betul yang kita sampai drop banget, sampai saya pun waktu itu dengan sangat terpaksa banget menjual laptopnya David. Terus kemudian saya bilang ketika saya sudah mulai bisa untuk bekerja, saya udah bilang, Bunda harus kerja apapun cerita gitu kan. Karena saya berpikir begini, David waktu itu SMA kelas 2, mau masuk ke SMA kelas 3. Dia juga bilang, Bunda nanti setelah SMA, Mas David kerja aja dulu. Terus saya bilang, oh no, tidak. Tetap kamu harus kuliah, apapun cerita. Kamu pengen kuliah di mana? Saya bilang kayak gitu kan. Mas David pengen kuliah di UGM. Oke, raih itu, perjuangkan itu. Mengenai biaya, sini yang bekerja. Saya Tapi bilang. Ibu udah bayangin apakah Ibu mampu untuk Ya, membiayai waktu itu? itu memang, ya boleh dikata saya bilang waktu itu dalam keadaan belum bekerja, dan saya belum memegang uang sama sekali. Cuma bagi saya ya sudah, saya harus think positif, saya harus berjuang. Nah terus kemudian teman saya di Medan mengatakan, udah deh kamu ke Medan aja, di Medan itu ada Grab mereka yang merentalkan mobil. Seperti itu. Saya pun, saya berangkat ke Medan dengan seadanya. Ya, dan saya pun menumpang hidup dengan teman saya itu yang kebetulan si kakaknya juga sakit. Ya sudah deh, saya pikir begini, saya akan ngerawat dia, ya untuk langkah awal. Karena kan tidak mungkin juga saya langsung grab car, pasti kan ada proses juga. Jadi saya akan merawat dia. Dari situ nanti akan saya dapat timbal balik lah, seperti itu. Pikirannya saya seperti itu. Jadi saya berangkat ke Medan, urus segala macam, apa segala macam. Oke. Saya pun jadi grab car. Nah di situ David sudah kelas 3 dan dia sudah mau ikuti ujian akhir. Dan waktu itu memang ada SNPTN, waktu itu memang dia dari sekolah diajukan untuk mengikuti SNPTN. Nah waktu itu dia juga memilih di UGM juga seperti itu. Nah cuma ya belum rezeki kali ya, jadi dia belum lolos.
Terus kemudian dia di situ pun sudah mulai drop. Dia bilang, udah deh SNPTN gak keterima. Kata seperti itu. Nah gimana? Kalau yang lain-lain kan tinggi banget begini. Terus saya bilang, kan masih ada UTBK, masih ada jalur prestasi. Kamu ikuti semua. Saya bilang, loh tapi kan ini ada biaya yang keluar seperti uang pendaftaran. Karena saya sama sekali di situ tidak untuk membayar 200.000 untuk UTBK aja saya waktu itu masih ngutang. Ngutang sama teman saya karena 200.000 dalam tempo semalam nggak mungkin saya dapat ya kan, tapi ya sudahlah nggak apa-apa, saya ngutang sama teman saya ya kan, terus dia ikut ujian. Saya bilang sama dia, yang penting kamu fokus, kamu fokus, kamu pasti bisa dapat. Nah betul, dalam artian dia pun di situ ini kan, nah terus kemudian dia ujian UTBK dan dinyatakan lolos, terus kan mulai masuk tuh. Saya udah ngebayangin UKT 10 juta, biaya berangkat ke sana, uang kos, uang makan. Sementara saya belum ada dapat apa-apa. Nah, cuma saya berpikir oke lah ada jalan, saya pikir seperti itu. Nah kebetulan waktu itu saya dapat customer atau penumpang, orang Austria, suami istri, dan mereka mau pesan Grab itu dari satu hotel untuk ke Danau Toba. Terus kemudian di Siantar mereka tanya, kamu bisa antar kita? Kemana? Saya bilang tuh kan, kita mau ke Brastagi, kita mau ke Bukit Lawang, kita mau ke Sabang. Dalam hati saya, aduh bisa tertutup nih untuk kuliah anak saya. Saya udah mulai itu, istilahnya udah mulai tertutup, udah mulai jalan. Terus saya langsung bilang, bisa. Saya bilang kayak gitu kan, bisa. Saya bilang kayak gitu. Ya udah. Nah dari situlah saya bisa dapat untuk UKT-nya David. Walaupun memang waktu itu kita juga urus juga di subsidinya, makanya David mendapat 5 juta. 5 juta untuk UKT-nya, dari 10 juta menjadi 5 juta. Seperti itu kan. Nah udah dapet, paling tidak saya sudah bisa sisihkan untuk dia kuliahnya, untuk dia ininya saya sudah bisa sisihkan dari membawa orang Austria itu tadi. Saya lihat ada adegan yang menarik sekali, sama ketika saya mengangkat cerita tentang Laskar Pelangi ya. Ada adegan di mana ibu mengantarkan David dan berpesan agar dia hemat-hemat, irit, fokus. Pokoknya intinya uangnya cukup-cukup aja ya. Ya. Nah itu kan menarik adegan itu. Terus ada janji kalau nggak salah ibu bilang kita jangan bertemu dulu atau David yang berjanji. Jadi waktu itu di bandara, tibalah saat dia berangkat, udah kita persiapkan ini begini. Sampai waktu itu juga kan dia harus pakai baju hitam putih ya. Kena keterbatasan juga segala macam karena saya lebih memikirkan nanti untuk dia makannya di sana gitu loh. Jadi pada akhirnya ada temen yang bilang, mau nggak kalau aku kasih baju second? Oke nggak masalah. Selama itu memang hitam putih, baju second dan David cocok, oke nggak apa-apa. Jadi ya sudah kita udah persiapin ini, kita udah persiapin semua. Terus kemudian di bandara, saya bilang sama David begini, di bandara, kita nanti baru akan ketemu ketika kamu wisuda. Di situ saya mencoba tidak menangis dan saya bertahan tidak menangis. Jadi saya bilang sama anak saya, kita bertemu ketika kamu wisuda. Semakin lama kamu wisuda, semakin lama kita ketemu. Jadi kamu harus berjuang juga di sana untuk cepat. Terus David bilang, Bun, Mas David janji 3,5 tahun lagi kita ketemu pada saat Mas David wisuda. Di situ saya tidak menangis, di sini saya menangis. Sudah berapa lama? Ini kan dia baru semester 2 ya, berarti baru satu tahun kurang lah ya. Kita nggak ketemu gitu. Cuma Jadi ya David sudah. sekarang di UGM semester 2. belum ketemu juga? Belum, kita belum ketemu. Ya berarti tinggal tunggu 2,5 tahun lagi. Kamu kok nangis?
Enggak, Apa yang terjadi pada kan Yuni? kalau ibu itu selalu diadadain gitu. Iya, harus ada. Apapun Yuni, cerita apa harus yang kamu diadain. ingat ini? Kok kamu yang nangis lebih deras air matanya ketimbang narasumber kita? Apa yang kamu rasakan ini? Kalau ibu itu anak, apapun itu pasti diadakan. Dia nggak akan cerita susahnya, dia nggak akan cerita proses gimana mencarinya. Ada, pokoknya ada. Ada. Anak nggak usah tahu kesulitan ibunya ya. Anak tidak perlu tahu kesulitan kita, Tapi cukup kan- kita yang berjuang. Kenapa ibu mendorong begitu kuatnya agar David menempuh pendidikan setinggi-tingginya dengan segala penderitaan yang Bu Diba sudah jalani? Kalau saya bilang ini bukan penderitaan ya, tapi adalah tugas dan tanggung jawab saya sebagai orang tua. Saya dipercaya menjadi orang tua, makanya saya juga harus bertanggung jawab untuk anak-anak saya. Saya bilang bukan penderitaan. Saya berpikir pendidikan itu adalah hal yang utama dan terutama. Karena apa? Di situ pola pikir kita yang akan terbentuk. Jadi apapun cerita bagi saya, anak saya harus sukses di dalam pendidikan. Itu yang menjadi pionir saya, hal yang utama. Suksesnya saya sebagai seorang ibu adalah ketika melihat anak saya sukses di dalam pendidikan. Bu Diba sendiri pendidikannya sampai tingkat apa? Saya pendidikannya sampai strata 2, S2. S2. S2 itu kan ada ego-ego juga yang kita jaga. Aku S2 kenapa aku harus bekerja ini gitu loh. Aku pernah kerja di advertising misalnya, aku pernah ini, pernah itu dan seterusnya. Tapi kenapa ibu bisa menekan ego itu untuk kemudian menjalani kehidupan sebagai seorang driver? Saya harus menekan ego itu ya karena saya juga tahu namanya juga ya memang bukan uang segala-galanya. Tapi juga tanpa uang kita nggak bisa apa-apa. Ketika saya mau melangkah sesuatu, saya harus menyiapkan itu. Sama seperti yang saya terapkan ke anak-anak. Pendidikan kalian harus tinggi. Ya salah satunya juga saya harus menyiapkan keuangan. Ya. Dan juga salah satu yang membuat saya bergabung di Grab ini adalah, ya kan, saya bisa jalan-jalan. Maafkan aku akhirnya merusak perjanjian ibu dan anak. Ya seandainya aja ya kita bisa ngobrol sama David, seandainya itu akan mungkin dia punya pandangan sendiri ya. Cuma Saya dari kemarin udah berusaha bilang, Bunda nih berangkat ke Jakarta, kamu ke Jakarta juga. Gak bisa kuliah, dia bilang. Oh aduh sayang sekali ya. Tapi akhirnya kami berhasil menculik David. Silakan keluar. David, Ya Mas Kom. selamat datang ya. Mas Kom. Maafkan aku akhirnya merusak perjanjian ibu dan anak. Ya, harusnya 2,5 tahun lagi. Kalau gitu kamu pulang kembali. Oh, ya. Kita ketemu nanti 2,5 tahun lagi ya. Oke, Yuni boleh salaman. Kamu nangis melulu ini. Ayo kerja. Karena kata-kata itu tuh yang itu 3 tahun sekali itu kan gila banget Mas gitu. Katanya Mas datang. Ya. Kamu juga boleh peluk ya. Iya. Baik, David umurmu berapa sekarang? Sekarang 20. 20. Oke, kamu ambil apa tadi di UGM? Ilmu komputer. Itu hobimu memang ya? Iya, memang suka komputer. Keinginanmu ya? Iya. Dari kecil kamu memang udah suka
Iya, komputer? dari kecil memang suka komputer, terus waktu SMA ya emang harus mulai cari kegiatan yang bisa menghasilkan lah. Atau kegiatan yang bisa saya lakukan di masa depan nanti. Jadi ya bersyukur saya dekat sama komputer dan saya jadi kenal sama programming gitu. David, tadi ibumu kan cerita ada waktu di mana ya mungkin kamu menyadari bahwa orang tuamu, single parent ibumu ini tidak akan mampu membiayai kamu lebih tinggi daripada SMA. Terus kemudian kamu bilang, udah biarkan aku bekerja. Apa yang ada dalam pikiranmu hari itu? Dalam pikiran saya memang waktu itu udah sempat bikin beberapa website juga, saya latihan. Dan ya mungkin dari situ saya bisa cari-cari uang buat bantuin bunda dan saya juga punya adik kan. Jadi kalau bisa dari situ saya bisa dapatkan uang untuk nambah biaya kehidupan ya saya merasa udah cukup berguna, ya udah. Aku pernah merasakan kehilangan role model ayah. Tapi mungkin aku beruntung karena umur 13 tahun aku bertemu dengan ayahku. Jadi aku punya kenangan. Kamu bagaimana? Apa tantangan seorang anak yang hidup tanpa role model ayah? Bisa kamu ceritakan? Saya nggak ngerasa terlalu banyak mikirin di situ. Biarlah itu jadi urusan bunda sama bapak saya. Saya sebagai anak cukup jadi anak yang nurut aja sama kemauan bunda dan ayah saya juga bilang kalau tugas seorang anak laki-laki itu yang melindungi ibunya. Ada waktu juga di mana ibumu berjuang ya untuk mendapatkan uang supaya kamu bisa betul-betul ke tanah Jawa dan kuliah di UGM yang menjadi mimpimu itu ya. Bagaimana ketika berpisah dengan ibu? Kehidupanmu kan kehidupan baru. Berpisah sih sebenarnya sudah ya karena di Rio. Tapi ada kehidupan di mana kamu harus betul-betul mandiri. Apa yang menjadi tantangan terberat dalam hidupmu hari itu? Saya memang melihat itu sebagai tantangan ya karena harus terpisah dari ibu saya dan menjalani kehidupan sendiri di Jogja ya. Jadi selama masuk kuliah saya juga mikir nggak boleh terus-terusan membebani bunda kan karena bahkan sebelum dapat beasiswa dari Grab saya juga udah mulai mikir gimana caranya cari uang tambahan supaya bisa kurangi beban bunda ya kan. Ya udah syukur saya bisa diterima sebagai salah satu penerima beasiswa Grab. Jadi beban saya memang berkurang tapi kemauan saya untuk terus ngurangi beban bunda itu sampai sekarang masih ada. Saya beruntung saya bisa dapat beberapa pekerjaan untuk bikin website. Bahkan saya sekarang masih semester 2. Jadi saya udah punya penghasilan tambahan sekarang. Jadi ya itu syukur buat saya. Memang Grab Scholarship ini saya baru masuk di notifnya driver itu di Nah, bulan ini yang saya mau tahu 7. prosesnya ya. Ya. Jadi gimana ceritanya itu? Jadi baru masuk di notifnya kita driver, di akun driver kita itu di bulan 7 waktu itu. Dan saya membaca bahwa itu dikhususkan untuk anak mitra driver yang berprestasi. Jadi saya kan ingat David, udahlah untuk prestasi oke. Makanya saya waktu itu saya berhentiin mobil, saya langsung isi data. Dan saya waktu itu nggak ada ngomong ke David juga. Karena saya berpikir takut juga memberikan harapan lah ya gitu kan. Makanya saya berpikir udah deh biarin saya simpen sendiri dulu aja. Nah rupanya ketika bulan 8 ya. 8 apa 7 juga ya. Bulan 7 juga dia yang pertama kali ditelepon dari pihaknya Grab ya waktu itu ya. Dari pihaknya Grab waktu itu. Dan dia langsung konfirm ke saya, Bunda emangnya ada ajukan ini Grab Scholar? Ada, memang masuk ke notif kita makanya Bunda ini kan. Kenapa? Iya Mas David nanti akan ada prosesnya itu di tahap 1, tahap 2 dan wawancara ya. Wawancara. Kalau ujiannya itu bulan 8, jadi waktu itu ada tes tulis. Terus kemudian setelah dia selesai di tahapan nama Davidnya, saya waktu itu juga ditelepon dari pihak Grabnya Medan. Ibu besok jam 9 pagi akan ada wawancara dengan Grab Pusat dari Jakarta. Terus kemudian wawancara, terus kemudian 2 hari kemudian saya pun
dipanggil lagi sama Grab Medan. Di situ katanya akan ada tim kreatif dari Grab Jakarta untuk meliput saya. Nah waktu itu memang kita juga dikasih surprise juga di situ gitu kan. Di hari ketiga setelah saya hari pertama hari kedua untuk peliputan itu peliputan keseharian saya bagaimana di itu kan. Terus kemudian di hari ketiga itulah saya mendapatkan surat. Jadi dibilang juga, Ibu jangan beritahu David. Kalau diberitahu nanti Ibu masuk penjara loh. Itu juga. Jadi nanti David itu akan tahu bahwa dia sudah keterima ketika kami datang ke Jogja untuk meliputnya David. Saya kan antara ya jengkel, antara seneng, aduh gimana sih ya, memang dan terbukti juga hari ini juga kita dikerjain juga kayak gini gitu loh. Dan pidana lagi ancaman. Iya pidana Itu bukan lagi. saya, Bu. Sumpah bukan saya. Iya. Saya ini orangnya orang baik, Bu. Nah, itu Baik, jadi ini pengalaman yang naik turun kayak jet coaster aja ya, naik turun perasaannya. Terus ini saya tambahin lagi ya. Terus kemudian kan saya juga berpikir UKT-nya dia itu dari Grab itu baru nanti di semester 2-nya atau di berikutnya lah. Rupanya dia bilang, dapat loh Bun, di reimburse loh Bun. Terus boleh nggak Mas David beli komputer? Beli laptopmu, saya bilang kayak Yang ibu jual dulu. oke jangan. Udah beli laptopmu, saya bilang kayak gitu, beli laptopmu. Dan ini untuk berapa tahun? Beasiswa itu maksimal sampai 8 semester. 4 tahun. Iya 4 tahun. Oke. Dan juga dia dapat biaya hidup juga. Dan dapat apa lagi? Dapat biaya hidup selama 4 tahun. Iya jadi Biaya hidup ditambahkan lagi. ya, jadi selain Kosan juga ya? biaya Selain beasiswa untuk uang kuliah, dia David. juga dapat biaya hidup. Itu bagaimana caranya bisa lolos, David? Soalnya di sini kan ada peluang, aku tadi ditawarin juga untuk sekolah di sini, David. Tapi mau cari beasiswa gimana caranya? ya belajar aja. Oh itu lah. Nah 4 tahun, tapi itu dengan catatan ya, harus terus berprestasi ya. IP kamu berapa? Cuma 361 Mas. Cuma, 361. cuma. Masih banyak yang lebih tinggi dari saya di UGM. Itu harus dipertahankan ya. Kalau itu turun, maka bisa-bisa beasiswanya dihentikan. Iya jadi ada batas nilainya juga. Oke, supaya kamu terus berprestasi ya. Iya. Bagaimana David melihat sosok ibu? Ibu ini sosok yang seperti apa di matamu? Mungkin ya kurang lebih sama sih sama teman-teman yang ada di sini dalam melihat sosok ibu ya. Cuman yang jelas di mata saya ya ibu saya ini seorang yang pekerja keras ya. Orangnya tulus juga dan apa saja pasti dikasih ke saya dan adik saya kalau itu memang kebutuhan kami ya. Tadi juga udah cerita kalau perjuangan itu tanpa pamrih dan egonya juga dikesampingkan semua. Pokoknya demi anak-anaknya dulu. Oke. Kalau sosok David ya, ini bukan berarti adiknya nggak penting, adiknya penting juga. Tapi kebetulan yang kita bicarakan sekarang David ya. Sosok David di mata ibu bagaimana? Anaknya seperti apa dia ini? Kalau David ini juga kalau dia sudah mempunyai suatu kemauan, itu juga harus dia raih. Sekarang ada kesempatan juga dan katanya sudah ada yang mau bertanya tadi, mana? Menggantikan aku di sini. Panggilanmu siapa? Syakira. Syakira. Iya. Oke, Syakira mau bertanya kepada Budiba katanya. Oke, halo Budiba. Aku mau nanya nih, apa sih yang membuat Budiba ini sebagai seorang orang tua tunggal, kenapa sih bisa begitu kuat dan pantang menyerah untuk membesarkan David seorang diri? Dan apakah waktu itu ibu pernah membayangkan David bisa melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang universitas? Terima kasih. Saya memang harus bekerja keras karena itu tadi saya bilang tanggung jawab saya sebagai seorang ibu adalah mensukseskan anak di bidang pendidikannya yang sesuai dengan keinginan dia. Seperti itu. Dan kalau untuk membayangkan memang harus saya bayangkan anak saya harus sukses di pendidikannya. Itu tujuan utama saya dan itu pionir saya. Apapun cerita. Terima kasih keren sekali. Baik.
Udah puas akhirnya? Ini dari aku, t-shirt Kick Andy Terima kasih. dan buku yang memotivasi kamu. Wow, Dan makasih. saya yakin semua orang tua ingin anaknya sukses. Tapi kadang-kadang apa yang menurut orang tua itu adalah jalan yang terbaik, belum tentu bagi anaknya. Nah, adakah pesan yang mau disampaikan kepada para orang tua yang menonton acara kita hari ini? Sebagai orang tua, kita harus mau memahami siapakah anak saya dan apakah keinginannya. Jadi kalau kita bisa memahami itu, kita juga pasti akan berjuang untuk mewujudkan keinginan anak-anak itu tadi. Mungkin itu aja. Baik. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Budiba dan David. David, sukses. Ya, silakan salaman Budiba, terima kasih banyak ya. Jadi kita menyadari, kita mendorong apa yang menjadi keinginan dan mimpi anaknya, kita mengarahkan begitu ya. Apakah itu juga terjadi pada Yuni dan anak-anak? Yuni, menarik tadi ya pesan ya. Karena saya selalu mengingatkan Khalil Gibran misalnya, itu mengatakan kan setelah anak panah terlepas dari busurnya, dia bukan lagi anakmu. Jadi intinya sebenarnya adalah anak-anak punya mimpinya sendiri. Kadang orang tua merasa dialah yang lebih tahu apa yang menjadi mimpi dari anak-anaknya. Jadi kita menyadari, kita mendorong apa yang menjadi keinginan dan mimpi anaknya, kita mengarahkan begitu ya. Apakah itu juga terjadi pada Yuni dan anak-anak? Dari kecil saya selalu berpikir, selalu mengatakan ke anak-anak saya, anak-anak gak usah kecil hati karena di satu kelas itu tidak semua menjadi dokter, insinyur dan lain-lain. Ada yang jadi fotografer, ada yang jadi fashion stylist, ada yang jadi wartawan. Jadi semua anak-anak akan terbang masing-masing dengan dengan tujuan dan cita-citanya masing-masing. Setuju. Nah, ini aku harus minta maaf ya, kalau bicara BINUS ini kan kesannya universitas mahal gitu ya. Tapi ternyata sekolah ini tidak sebagaimana image atau citra yang kita lihat dari luar. Ya, karena di sini nanti ada Pak Stefan. Pak Stefan akan cerita mengenai apa yang dilakukan oleh BINUS untuk mendorong anak-anak ya dari keluarga yang memang membutuhkan untuk bisa juga sekolah dengan fasilitas keistimewaan juga seperti ini. untuk anak. Kita undang Pak Stefan. Pak Stefan Wahyudi Santoso ya. Pak Stefan, terima kasih. Pertama tentu terima kasih sudah memberikan fasilitas yang luar biasa di sini. Kedua ini tadi pertanyaannya apa kamu? Ayo, kok mahal gitu ya? Kan BINUS terkenal dengan mahalnya gitu. Terus apa sih tadi yang diceritain Mas Andi katanya, enggak. Ternyata ada cerita kok di balik yang banyak orang belum tahu tentang BINUS. Thank you, terima kasih Mbak Yuni, Mas Andi. Kami sadar akses dan keterjangkauan gitu ya memang selalu menjadi masalah yang besar gitu bagi banyak teman-teman. Di BINUS kita juga sadar sebagai perguruan tinggi Indonesia dengan misinya membina dan memberdayakan masyarakat di seluruh Nusantara. Kita selalu berupaya untuk membuat akses dan keterjangkauan itu semakin besar, semakin banyak bagi teman-teman di seluruh Nusantara. Solusinya harus bermacam-macam, mulai dari program-programnya sendiri, dari semua perjalanan 42 tahun BINUS itu bagaimana kita bisa membuat program-program yang lebih berkualitas, lebih fleksibel, dan juga lebih terjangkau bagi lebih banyak lagi masyarakat. Soal beasiswa itu benar ya? Jadi ada fasilitas beasiswa untuk mereka yang membutuhkan pendidikan tapi mungkin oleh karena keadaan mereka tidak bisa mengakses tadi itu ya? Iya, salah satu solusinya adalah program-program, berbagai program beasiswa itu. Program-program beasiswanya dari BINUS sendiri maupun kami juga mengajak partner-partner kami
rekan-rekan dari industri, seperti program yang dijalankan oleh Grab itu tadi, gitu ya. Kami juga mengajak teman-teman kami, industri-industri, komunitas, beasiswanya bisa ada yang full scholarship, program 4 tahun. Saat ini ada sekitar lebih dari 800 mahasiswa-mahasiswi yang on full scholarship yang sedang berkuliah di BINUS, dan juga berbagai program beasiswa parsial. Saat ini mungkin lebih dari 20% dari mahasiswa-mahasiswa kami on partial scholarship. Baik, jadi imbauan Anda kepada siapapun yang juga ingin mendapatkan beasiswa dari BINUS ini apa? Beasiswa-beasiswa kami dasarnya prestasi akademik, mungkin salah satunya prestasi akademik, tapi tidak hanya itu. Kami juga sangat menghargai teman-teman yang berprestasi di bidang seni, misalnya di bidang olahraga, sejak dari SMA gitu sudah berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional gitu. Kami sangat menghargai itu, selain akademiknya juga. Baik Pak Stefan, terima kasih sekali. Terima kasih. Ya, sekali lagi sukses untuk BINUS. Mbak Yuni. Ya. Ini saatnya kita lakukan seremoni, yaitu bagaimana Grab memberikan scholarship atau beasiswa untuk anak-anak Indonesia di berbagai daerah. Karena itu kita undang Mbak Mesa untuk naik mewakili Grab. Diikuti oleh Anggit Hernowo dari benihbaik.com. Terima kasih sudah hadir ya Mbak Mesa dan Bu Anggit. Ini secara seremonial silakan diserahkan. Iya, Grab Scholar ya 2024 untuk anak-anak yang membutuhkannya. Mbak Mesa, jadi Grab Scholar ini apa? Bisa dijelaskan program? Iya, jadi Grab Scholar ini merupakan program beasiswa tahunan dari Grab yang merupakan juga bagian dari program apresiasi dana abadi untuk memberikan penghargaan dan apresiasi bagi mitra dan juga masyarakat umum khususnya di sektor transportasi dan juga UMKM. Dan memang yang bisa ikut program ini adalah pelajar dan mahasiswa yang telah terdaftar di sekolah ataupun perguruan tinggi dari berbagai jenjang pendidikan, dari SD, SMP, SMA, SMK, S1 itu bisa. Dan memang dari tahun 2022 sejak program ini pertama dijalankan telah ada lebih dari 2.000 beasiswa yang telah diberikan untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Dan memang kita juga akan buka kembali tahun ini bekerja sama dengan Benih Baik. Nanti kita akan buka di bulan Juni 2024. Oke, Gitu. berapa banyak rencana beasiswa yang akan diberikan? Tahun ini rencananya lebih dari 1.000 beasiswa yang akan kita berikan. Nanti untuk info lebih lanjutnya bisa melihat Instagramnya @grabid maupun @benihbaik. Dan kalau di webnya itu di benihbaik.com/beasiswa-grab. Kriterianya apa untuk bisa mendapatkan ini? Artinya ada standar akademi tertentu, terus tadi sempat David bilang dapat 4 tahun, terus Ya. biaya hidup dibiayain juga. Jadi Betul. kriterianya apa dan kan apa dia? yang didapatkan? Jadi kalau beasiswanya sendiri itu meliputi ada biaya pendidikan, biaya hidup, kemudian biaya pengembangan skill non-akademik, dan juga ada kesempatan magang di Grab. Itu sudah ada dalam beasiswanya. Kita mengundang lah sebanyak-banyaknya, baik itu para mitra Grab, keluarga mitra Grab, maupun masyarakat umum untuk ayo kita berkomitmen pada pendidikan. Oke, dari Benih Baik sebagai mitra kolaborasi ini ya, kolaborasi untuk mendorong anak-anak dari keluarga terutama yang kurang mampu bisa mendapatkan akses pendidikan sebaik-baiknya dan setinggi-tingginya. Jadi peran Benih Baik di sini apa? Oke, baik, terima kasih Mas Andi. Jadi ini tahun ketiga Grab bekerja sama dengan Benih Baik untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak tingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Kalau SD, SMP, SMA ini berupa allowance ya. Kalau perguruan tinggi seperti disebutkan Mbak Mesa tadi hampir semua biaya untuk kuliah itu di cover.
Saya mohon maaf pada Ibu Diba tadi, sebetulnya yang ngerjain ya, yang tes, yang mengkurasi, menseleksi itu adalah Benih Baik. Jadi kalau Jadi bukan saya ya, ini ya. Terjawab tadi, sudah ya. Kalau Bu Diba ngerasa dikerjain, kemudian ada dikasih surprise kayak gitu ya, itu sebetulnya untuk menambah kebahagiaan ya. Kalau misalnya dapat dikasih tahu, lu dapat beasiswa, kayaknya biasa-biasa aja gitu ya. Jadi ini memberikan kesan dan terbukti disampaikan oleh Ibu Diba, sangat berkesan bahwa kemudian mendapat beasiswa. Kenapa itu kita lakukan juga? Karena kita tidak mau beasiswa itu jatuh ke tangan orang-orang yang benar-benar tidak membutuhkan. Makanya kita ada tes tertulis, ada tes wawancara, kemudian benar-benar kita datangin, baik orang tua maupun anaknya. Sehingga kayak David tadi menurut saya itu cocok sekali mendapatkan beasiswa karena dari segi kemampuan dan dari segi kebutuhan. Memang dia sangat membutuhkan beasiswa ini. Nah Mbak Mesa, terakhir apa harapan dari Grab Indonesia dengan adanya program Grab Scholar ini? Ya tentunya harapan kami adalah bisa terus ya mendukung jalur pendidikan anak-anak Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang kuat, yang maju. Dan mudah-mudahan program beasiswa Grab ini bekerja sama dengan Benih Baik bisa menjadi bagian dari perjalanan itu Pak. Amin. Kita berikan aplaus untuk Mesa dan Grab Indonesia, juga Angget Harnowo, benihbaik.com. Sekali lagi terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus sekali lagi. Dan demikian berakhir sudah episode Kick Andy Goes to Campus di BINUS. Dan bagi Anda tadi yang tidak menonton dari awal, Anda bisa menonton ulang tayangannya di metrotvnews.com. Dan juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Akhirnya bagi Anda semua yang menonton acara ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Kita muda, kita peduli. Kita muda, kita peduli. Kita muda, kita peduli. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.